Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Lapori, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembuatan buku besar utama. Kompetensi dasar yang ingin kita pelajari pada pembuatan buku besar ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator yang ingin kita capai pada materi ini itu diharapkan kita bisa memposting jurnal khusus ke buku besar. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, buku besar itu dibagi menjadi dua. Ada buku besar utama dan pembantu. Yang akan kita pelajari pada materi ini itu adalah buku besar utama. Yang di mana buku besar utama ini merupakan kumpulan satu akun periode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan serta meringkas transaksi yang dicatat dalam jurnal, sama seperti buku besar pada perusahaan jasa. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita identifikasi dulu data sumbernya, kayak misalnya itu neraca saldo periode sebelumnya kalau ada, kemudian ada semua jurnal khusus, kayak JJ, JB, JKM, JKK, JU, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, membuat kolom buku besar. Jadi, kita tuh harus membuat kolom-kolom buku besar untuk setiap akun yang sudah diidentifikasi, baik itu kolom kas, piutang dagang, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Ini harus berurutan ya, sesuai tingkat likuiditasnya. Yang ketiga, ada posting neraca saldo periode sebelumnya. Jadi, posting saldo awal dari neraca saldo periode sebelumnya ke kolom saldo di buku besar masing-masing akun. Kalau nggak ada, ini bisa di-skip. Dan yang terakhir, kita lakukan posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang. Yaitu kayak memindahkan total periodik dari jurnal khusus dan setiap garis transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Nah, kita masuk ke identifikasi data sumber. Jadi, ada 4 langkah dalam proses penyusunannya. Yang pertama kita identifikasikan terlebih dahulu di jurnal penjualan atau JJ. Di JJ ini atau jurnal penjualan itu akun-akun yang diposisikan di JJ itu ada piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang di debit, penjualannya di kredit ya. Kemudian ada eh, jurnal pembelian. Jadi di jurnal pembelian ini akun-akun yang diposisikan itu ada akun pembelian yang ada di debit, peralatan di debit, dan juga utang dagang di kredit. Di jurnal penerimaan kas atau JKM itu akun-akun yang diposisikan adalah akun kas di debit, potongan penjualan di debit, utang dagang di kredit, penjualan di kredit, modal non-raya di kredit. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas atau JKK. Di sini akun-akun yang apa ya, yang diposisikan itu utang dagang di debit, pembelian di debit, beban sewa, perlengkapan, periode dan sebagainya itu di debit, kasnya di kredit, potongan pembeliannya di kredit. Dan yang terakhir ada jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini transaksinya diposting per baris transaksi atau per tanggal kejadian. Cuman karena di sini apa ya datanya udah ringkas ya. Jadi kita posting total akhir bulannya saja. Nah, posting total di akhir bulannya itu ada utang dagang di debit, retur pembelian di kredit, retur penjualan di debit, utang dagang di kredit, retur di debit, penjualan di kredit. Setelah itu kita rekapitulasi saldo akhirnya. Setelah semua posting selesai, kita hitung saldo akhirnya. Aturan saldonya, jika awal saldo di debit dan posting di debit, itu kita jumlahkan. Kalau saldo awalnya di kredit, postingnya di kredit, maka kita jumlahkan. Dan jika saldo awalnya di debit, postingnya di kredit atau sebaliknya, itu kita kurangi ya. Di sini bisa kita lihat, pasnya di debit, piutangnya di debit, utang dagangnya di kredit, modal non-rayanya di kredit, penjualan di kredit, dan seterusnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.